Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang polemik yang terjadi di masyarakat, bahkan sebagian besar di wilayah negara Indonesia yang terjadi dilanda akan fitnah-fitnah yang merajalela yang ada di mana-mana. Saya akan membahas tema terkait mulai kapankah fitnah itu muncul ya. Jadi mulai kapankah yang namanya fitnah itu muncul? Sebelumnya, untuk membahas tentang bahaya daripada fitnah itu sudah tertera dalam nas Al-Quran yang bunyinya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kekejaman yang ada, perbandingan antara fitnah dan pembunuhan, itu yang lebih dahsyat akan kekejamannya itu adalah fitnah. Dari segi apa? Dari segi terjalin lamanya atau masa daripada kekejamannya itu akan berlangsung lebih lama ya, fitnah itu, jika dibandingkan dengan pembunuhan. Makanya istilahnya itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena durasinya itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berabad-abad. Fitnah itu berdampaknya seperti itu. Kembali lagi membahas tentang yang namanya fitnah itu muncul pertama kali dari mana, yaitu adalah pertama gara-gara manusia itu tidak mengenal dirinya itu sebagai manusia. Satu itu, sehingga ketika dia belum memahami dirinya itu sebagai manusia, maka akan memberikan kepada masyarakat atau ke orang lain juga akan berdampak tidak memanusiakan manusia juga. Apa sih sebenarnya isi daripada memanusiakan manusia, yang mana ini merupakan perjuangan ya, misi visi perjuangannya Gus Dur ya ketika beliau masih hidup, adalah memanusiakan manusia. Menurut saya yang namanya memanusiakan manusia itu adalah memahami diri tentang bahwa manusia itu adalah tempat kesalahan ya, tempat sebuah tindakan-tindakan yang banyak kelirunya, banyak kelupaannya, kesalahannya, kelupaannya, kecerobohannya. Itu namanya manusia. Ya seperti dalam Al-Quran juga kan, surat wal ashri ya, surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Jadi yang namanya manusia itu ada dalam sebuah kerugian. Nah, innal insana lafi khusrin. Jadi sesungguhnya manusia itu ada dalam suatu kerugian. Ini merupakan bentuk daripada karakter manusia itu sendiri ya. Sebelum adanya ajaran Islam itu disebarluaskan, sebelum adanya Kanjeng Nabi itu diutus untuk mengislamkan semua alam, ini merupakan karakter asli daripada manusia itu tertera dalam surat Al-Ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr
Lah, pengecualian daripada manusia itu sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman ini setelah adanya risalah dari Kanjeng Nabi berupa Al-Quran dan juga pengutusan-pengutusan Allah kepada Rasul-Rasulnya, maka dihindarilah adanya karakter manusia yang dalam kerugian itu menjadi manusia yang sentosa, manusia yang membawa ihsan, kerahmatan kepada semua alam, seperti itu. Kemudian kembali lagi tentang fitnah. Berawal dari dia tidak memahami akan bahasa memanusiakan manusia, itu timbullah sebuah fitnah, yang mana manusia itu karakternya itu adalah lemah dan sungguh sangat lemah, serta tempatnya suatu kekeliruan dan juga kesalahan. Innal insana mahallul khotowa wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Di satu sisi manusia itu diembani juga untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi menjadi khalifah di muka bumi, yang mana khalifah itu bisa diartikan secara langsungnya itu secara langsung adalah pemimpin. Tentu pemimpin ini sebenarnya seakan-akan dalam diri manusia itu berlawanan ya. Satu sisi manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan dan kecerobohan. Di sisi lain manusia itu yang dibebani oleh Allah untuk menjaga bumi ini supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi satu sisi berlawanan, ini semua sangat kontra sekali, sangat kontra. Lah, untuk cara penerapannya bagaimana? Cara penerapannya untuk benar-benar manusia itu diembani oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Meskipun manusia itu dirinya itu merasa lemah, tempatnya kesalahan dan suatu kecerobohan, adalah cara penerapannya gampang. Cara penerapannya jangan sampai lupa bahwa manusia itu ya karakternya ya seperti itu tadi. Seperti itu. Makanya kayak misalkan Kanjeng Nabi ini manusia biasa, tapi luar biasa ya, manusia tapi luar biasa. Karena apa? Beliau itu sudah bisa memahami tentang beliau sebagai manusia, dan juga beliau memahami juga adalah utusan Allah yang diamanati sebagai utusan Allah, memberikan pelajaran-pelajaran yang kaitannya itu berupa rahmat. Beliau itu berhasil, beliau itu sangat luar biasa, karena kedua sisi dari adanya dalam diri beliau itu memahami semua yang ada. Maka yang terjadi adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan kamil, insan yang sempurna. Seperti itu. Itu yang pertama. Akan timbulnya fitnah itu adalah manusia itu jarang sekali memahami akan karakter manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah gara-gara fitnah itu timbul berawal dari tidak kesabaran manusia akan kepentingan pribadi untuk diusahakan secara sisi kemanusiaannya dulu. Jangan langsung membahas kebenaran yang kembalinya ke kebenaran hakiki.
Ini ya faktor yang kedua seperti ini. Faktor ketidaksabaran seseorang akan kepentingannya pribadi supaya terwujud, kemudian dia menggunakan kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran dari Allah, kebenaran dari Kanjeng Nabi, Al-Quran dan hadis. Nih, faktor yang kedua itu adalah ketidaksabaran. Dengan adanya ketidaksabaran, manusia itu mewujudkan akan kepentingannya pribadi, dia akan menggunakan cara-cara yang sekiranya sangat manjur untuk mempengaruhi orang lain bahwa kepentingannya itu merupakan kepentingan yang bermaslahat kepada khalayak umum, padahal tidak, sehingga banyak sekali mereka-mereka yang mendengung-dengungkan, mempermudahkan akan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, yang terjadi ya fitnah lagi. Kenapa? Ketika ia menggunakan dalil-dalil hakiki, kebenaran hakiki, yang sebenarnya orang itu ketika menggunakan Al-Quran itu sebenarnya harus dengan rasa takut. Hadis, terus mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan orang-orang soleh, sebenarnya harus dengan dirinya itu takut. Takutnya apa? Gara-gara ya kembali tadi yang pertama, bahwa ia mengutarakan hadis Al-Quran itu tidak lain dirinya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keluputan. Sebenarnya itu. Tapi yang saya lihat orang ketika berdalil atas nama Al-Quran itu kayak gimana, kadang enak gitu ya, ngomong itu kayak enak, seakan-akan dirinya itu benar sesuai dengan apa yang ia baca. Nah, jadi yang kedua itu adalah faktor ketidaksabaran manusia akan kepentingan pribadinya untuk diwujudkan, sehingga dengan ketidaksabarannya dia menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis seperti itu. Nah, untuk yang solusi yang kedua ini, coba kepentingan apa sih yang sehingga kamu itu berani untuk mendalil-dalilkan Al-Quran, mendalil-dalilkan hadis, mengatasnamakan Kanjeng Nabi Muhammad? Ya sebenarnya orang itu akan tertipu. Orang lain ketika mendengar orang berdalil mengatasnamakan Al-Quran tentu akan ikut, akan menyimak apa yang ia utarakan, karena melihatnya dari sisi Al-Qur'annya, melihatnya dari sisi hadisnya, melihatnya dari sisi Kanjeng Nabinya. Seperti itu. Ya tidak salah bagi mereka yang mendengarkan dalil-dalil Al-Quran melalui orang lain, ustadz-ustadz ataupun yang lain, itu tidak salah karena memandangnya hadis yang ia bacanya, bukan dari orangnya. Padahal belum tentu niat orang yang mengutarakan hadis atau Al-Quran ini arahnya kemana, untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Kanjeng Nabi, atau meneruskan risalahnya Kanjeng Nabi, atau hanya demi kepentingan pribadi. Ini faktor fitnah yang sebenarnya urutan yang kedua itu juga sedang merajalela di mana-mana. Ini bukan memandang ini siapa ataupun siapa, pokoknya yang dirinya itu merasa seperti itu, merasa bahwa dirinya tidak sabar untuk mewujudkan kepentingannya itu sehingga akan berdalilkan Al-Quran dan hadis, ya siapa aja. Ini merupakan langkah akan timbulnya fitnah. Seperti itu. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang tema kali ini, tema awal timbulnya fitnah. Untuk session berikutnya insya Allah akan berlanjut ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.